Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, dan jamaah Masjid Taubah rahimani wa iyyakum, rahimani Allah wa iyyakum. Kita masih membahas terkait dengan haji dan umroh. Yang lalu telah kita bahas tidak dibolehkannya berlebihan menggunakan batu yang digunakan untuk melontar jumroh. Artinya besar batunya jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil. Ini yang disebut dengan hasa. Dan di sini disebutkan bahwasanya besarnya itu separuh dari peluru. Demikian juga ikhwah, di celanya seorang yang ketika melontar itu mengusir orang, menyuruh orang lain untuk minggir agar dia bisa melontar. Ini juga satu perkara yang dilarang dalam syariat kita. Kemudian yang terakhir yang kemarin kita bahas yaitu babu tahrimil wata'il nisa lil muhrimi qabla tawafil ifadah. Bab haram hukumnya melakukan hubungan intim dengan wanita bagi seorang yang sedang berihram sebelum dia melakukan tawaf ifadah. Di sini ikhwah azinallahu wa iyyakum, apabila kalau seorang suami mendatangi istrinya di saat dia sedang berihram untuk haji sebelum tawaf ifadah, maka hajinya batal, namun dia tetap wajib melanjutkan hajinya sampai selesai. Itu terkait dengan pelaksanaan haji dan umroh, karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan pelaksanaan haji dan umroh untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun hajinya batal, tapi dia tetap wajib untuk menyempurnakan, melanjutkannya sampai selesai. Beda halnya dengan sholat. Apabila seorang sedang sholat dan batal sholatnya dikarenakan salah satu pembatal sholat, maka dia putus saat itu juga sholatnya. Jangan dia lanjutkan hingga selesai. Namun beda halnya dengan haji dan umroh. Haji dan umroh, kalau seorang melakukan perkara yang membatalkan haji atau umrohnya, maka dia tetap wajib untuk menyelesaikan sampai selesai. Baru kemudian dia ulangi. Kalau haji berarti dia harus ulangi di tahun yang akan datang. Kemudian ikhwah,
Babun nahil mar'ati an halaqi ra'siha. Bab dilarangnya wanita mencukur habis rambutnya. Maksudnya ini terkait dengan tahallul. Ya, terkait dengan tahallul. Sebagaimana yang sudah kita bahas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan rahimallahu al-muhalliqin. Allah merahmati laki-laki yang mencukur gundul rambutnya, maksudnya ketika tahallul. Para sahabat bertanya, wal muqassirin, bagaimana kalau dia muqassirin, yang memangkas rambutnya tidak sampai gundul, memotong rambutnya tidak sampai gundul? Rasulullah kembali mengatakan rahimallahu al-muhalliqin. Allah merahmati orang-orang yang menggundul rambutnya, kepalanya. Wal muqassirin, gimana ya dengan yang pangkas ya Rasulullah, memendekkan saja nggak gundul? Kembali sampai ketiga kalinya Rasulullah katakan rahimallahu al-muhalliqin. Allah merahmati orang-orang yang tahallulnya itu menggundul rambutnya. Sahabat kembali bertanya, wal muqassirin, barulah yang keempat wal muqassirin. Ya. Yang keempat baru Rasulullah mendoakan untuk orang yang memangkas rambutnya. Adapun yang untuk menggundul rambutnya, Rasulullah 3 kali mengatakan rahimallahu al-muhalliqin, rahimallahu al-muhalliqin, rahimallahu al-muhalliqin, 3 kali. Baru yang keempat wal muqassirin. Allah merahmati orang yang menggundul rambutnya. Kedua, ketiga, sampai 3 kali diulang. Baru yang keempat wal muqassirin, dan yang memangkas rambutnya. Demikian ikhwah. Nah, permasalahannya hadis yang baru kita baca tadi itu adalah syariat untuk laki-laki. Bagaimana untuk perempuan? Kalau untuk laki-laki dengan menggundul rambutnya, mencukur habis, maka dia akan mendapatkan pahala yang sempurna, ya, ketimbang yang memangkas rambutnya. Yang memangkas rambutnya ya dipangkas, kadang-kadang ada yang menyisakan hanya 1 cm, ada yang 2 cm, ada yang seperti pangkas biasa. Mau model apa begitu, ada yang seperti itu. Ya. Tapi dari itu semua yang paling besar pahalanya adalah digundul. Ya, digundul. Makanya ikhwah, kalau Allah berikan kesempatan kita untuk haji dan umroh, kita kata halul, jangan segan-segan mencukur. Sayang kalau hanya sekedar pangkas-pangkas gitu aja. Boleh. Tapi sayang kalau sampai 3 kali lipat pahalanya, gimana? Masa kita sia-siakan hanya gara-gara rambut, toh nanti juga tumbuh juga. Kalau alasannya nanti nggak ganteng, ikhwah, kalau orang ganteng itu gundul gak gundul tetap ganteng dia. Demikian ikhwah. Tapi permasalahannya bagaimana dengan perempuan? Apakah dengan mendapatkan pahala yang sempurna, dia juga harus menggundul rambutnya? Tidak. Ya. Perempuan tidak. Bahkan mereka dilarang menggundul habis rambutnya. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa 'alan nisa'i halaqun, tidak ada cukur gundul untuk perempuan. Inna ma'alan nisa'i taqsir, untuk perempuan itu hanya memangkas. Jadi ikhwah, mungkin kita pernah dengar kalau ibu-ibu itu tahallul, dia ambil dikit rambutnya, dia gunting gitu aja ya. Ya kan? Diambil mungkin sejari ini, diguntingnya seruas jari. Demikian. Ya, apakah sudah tahallul? Ya, sudah tahallul. Tapi tahallul yang sunnah untuk perempuan adalah semua rambutnya diambil, semuanya. Ya, semuanya diambil, ujungnya dapat, semua ujungnya dipangkas segini. Potong. Semua ujungnya, bukan hanya dikit. Dengan demikian, untuk wanita tahallul seperti itu akan mendapatkan pahala yang sempurna. Dan bukan digundul sebagaimana laki-laki. Karena wanita itu dilarang menyerupai laki-laki. Taib ikhwah azallahu yakum. Min fiqhil bab. Di antara fikih bab, fadilatul halqi lirijal, keistimewaan
Menggundul rambut bagi kaum laki-laki, maksudnya yang tahallul. Nomor 2, al-mar'atu 'alaiha taqsir. Adapun untuk perempuan hanya dibolehkan untuk memangkas. Memangkas di sini memotong ujung rambut. Walaysa la halqu ra'si. Tidak ada syariat menggundul kepala untuk perempuan. Waqad ruwiya marfu'an min hadisi Aisyata wa aliyin walakinahu la yasih sanadan. Ada diriwayatkan secara marfu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dari Ali bin Abi Thalib, hanya saja hadisnya tidak sahih. Wa ma'nahu sahih dalla alaihi hadisul bab, tapi artinya sahih sebagaimana disebutkan hadis yang dicantumkan di bawah bab. Laisa 'alan nisa'i halaqun. Tidak ada atas wanita kewajiban wanita untuk menggundul rambutnya. Qala Tirmidzi, berkata Imam At-Tirmidzi, wal 'amalu 'ala hadza 'inda ahli al-'ilmi la yarawna 'ala al-marti halaqan. Dan hal ini diamalkan oleh para ulama di mana mereka melihat tidak ada gundul untuk perempuan. Wa yarawna anna 'alaihi taqsir, dan mereka mengatakan bahwasanya untuk perempuan hanya memotong ujung rambut atau memangkasnya. Itulah ikhwah perbedaan antara pangkas tahallulnya laki-laki dengan tahallulnya perempuan. Sekali lagi saya himbau, apabila Allah mudahkan antum untuk pergi ke tanah suci dan untuk umroh, gundullah, ya, karena pahalanya jauh lebih besar. Ya, pahalanya jauh lebih besar. Gak usah sayang-sayang dengan rambut, insya Allah bakal tumbuh. Ya kalau dia gak tumbuh, kan dari Indonesia sudah memang gak tumbuh, iya kan? Jadi kalau sudah memang tumbuh, insya Allah ya pangkas semua, habiskan semua, gundul selicin-licinnya. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kita lanjutkan, babun nahi an yanfiral haju hatta yakuna akhira ahdihi at-tawafu bil bait. Bab larangan bagi jamaah haji untuk pergi meninggalkan Mekah sebelum dia tawaf wada, tawaf perpisahan. Jadi ikhwah, untuk jemaah haji yang melaksanakan ibadah haji, dia tidak boleh meninggalkan kota Mekah kecuali setelah tawaf wada. Tawaf wada itu tawaf perpisahan. Demikian ikhwah. Artinya setelah selesai semua pelaksanaan ibadah haji, itu kan biasanya masih ada seminggu lagi, ada yang masih punya 3 hari lagi. Apa yang dia lakukan? Ya hanya bolak-balik ke Masjid Haram untuk ibadah. Seperti pelaksanaan umroh. Umroh biasanya di Mekah itu 4 hari misalnya, kalau dia dapat paket 10 hari. Umrohnya kan hanya 3 jam, 4 jam. Sisanya ngapain? Yaitu bolak-balik dari hotel ke Masjidil Haram. Ya, kalau dia tahan nanti dia tawaf. Udah selesai capek, balik makan. Nanti balik lagi, gitu-gitu aja. Ya kegiatannya memang full ibadah ikhwah. Nah, jadi setelah pelaksanaan ibadah haji itu ada beberapa waktu. Udah ada beberapa waktu. Intinya sudah selesai. Sudah selesai ibadah haji. Tinggal menunggu kepulangan. Tinggal menunggu giliran kepulangan. Baik, sebelum dia kepulangan, sebelum dia meninggalkan Makkah, maka dia wajib tawaf wada dulu. Tawaf perpisahan. Artinya itulah yang terakhir dia dengan Masjidil Haram. Setelah dia tawaf wada, tawaf perpisahan, dia akan berangkat. Sebagian kalau kloter awal yang pertama sampai yang 15 biasanya dari Mekah lah mereka udah langsung ke tanah air. Tapi kalau untuk yang kloter 15 ke atas itu dia ke Madinah lagi. Karena dari Indonesia dia langsung ke Jeddah dan langsung ke Mekah. Sampai nanti selesai pelaksanaan haji. Sudah selesai hajinya, ya,
tinggal mereka nunggu kapan pergi ke Madinah. Nanti mereka pulangnya dari Madinah ke Indonesia. Begitu ikhwah. Ya, jadi dalam masalah ini tidak boleh jamaah haji itu meninggalkan kota Mekah sebelum mereka tawaf wada dulu. Dan tawaf wada ini ikhwah, wajibnya itu hanya untuk haji, bukan umroh. Ya, bukan umroh. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan tidak ada disunahkan tawaf wada untuk umroh. Namun yang rajih Allahu a'lam bissawab, tawaf wada ada tapi sunnah, tidak wajib. Berbeda dengan haji. Jadi kalau dia mau tawaf wada itu lebih baik kalau umroh. Tapi kalau haji wajib dia untuk tawaf wada dulu sebelum meninggalkan Mekah. Apa arti tawaf wada tadi? Tawaf perpisahan. Itulah terakhir dia di Masjidil Haram. Demikian ikhwah. Jadi jangan sampai tawaf wadanya 1 hari sebelum pergi. Jangan. Sayang kan? Misalnya siang dia mau berangkat, pagi itulah dia tawaf wadanya. Jangan hari Senin dia berangkat siang, hari Sabtu sudah tawaf wada dia. Jadi nggak balik-balik lagi ke Mekah, gitu. Nggak balik lagi ke Masjidil Haram. Makanya ikhwah, ya, waktu kepergiannya dengan tawaf wada itu dekat, bukan masih lama. Ya, seperti yang kita katakan tadi, kalau dia pergi siang, ya pagilah dia tawaf wadanya. Apalagi sekarang ini ikhwah, seperti yang antum sama-sama sudah ketahui, tawaf itu tidak bisa di bawah. Kalau di bawah di pelataran Ka'bah itu mungkin lebih cepat selesainya. Bagi yang tidak umroh, pelaksanaan tawafnya itu di tingkat 2, dan itu memang sangat lebar, sangat jauh jalannya. Makanya ya sediakanlah agak-agak waktu-waktu 1 jam tambah dengan jalan pergi dan pulang, ya paling enggak santai 2 jam lah dia sediakan, sehingga dia pula bisa balik ke hotelnya dan bersiap-siap akan meninggalkan kota Mekah. Ana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, kanan nasu yansarifuna fi kulli wajhin. Orang-orang biasanya pulang begitu aja. Biasanya kalau orang-orang pulang begitu saja, tidak ada tawaf wadanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yanfiranna ahadun hatta yakuna akhiru ahdihi bil bait. Janganlah salah seorang kalian pergi meninggalkan kota Mekah kecuali dia tawaf dulu di Ka'bah. Sehingga dia tawaf dulu di Ka'bah. Sudah tawaf dulu dia di Ka'bah untuk tawaf yang terakhir, tawaf wada, barulah dia boleh meninggalkan kota Makkah. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi la yanfirna itu janganlah dia pergi meninggalkan kota Mekah, pergi. Makanya yanfirna dari nafaro, atau bahasa Indonesia nafar awal, nafar sani. Kenapa dikatakan nafar awal? Nafar awal kemarin sampai tanggal berapa? Ingat? Yang nafar awal tanggal berapa dia meninggalkan Mina? 12, ya. Tanggal 12. Dikatakan dia nafar karena dia pergi meninggalkan Mina, maka dikatakan nafar yang pertama, kepergian yang pertama. Kelompok orang yang pergi meninggalkan Mina yang pertama. Kalau nafar sani tanggal berapa meninggalkannya? Yang 12 ya nafar 1, nafar awal. 13, ya. Tanggal 13. Maksudnya ikhwah, kan kita sejak tanggal 10 itu sudah ada di Mina, ya. Sudah tanggal 10 itu kita melontar berapa jumroh? 1, ya. Di 12, 13, 14 baru melontar 3 jumroh. Tapi kalau yang nafar awal artinya kelompok yang akan meninggalkan Mina, nafar artinya dia pergi meninggalkan Mina untuk kelompok yang pertama, itu
dia berangkatnya meninggalkan Mina menuju Mekah itu di tanggal 12. Tapi ingat, tidak boleh dia berada di Mina, ya. Dia meninggalkan Mina itu jangan sampai setelah matahari terbenam. Jadi sebelum matahari terbenam di tanggal 12 dia harus sudah pergi meninggalkan Mina menuju Mekah. Mekah Mina kan dekat. Itu nafar awal. Jadi kelompok yang pertama pergi meninggalkan Mina dikatakan nafar awal. Adapun nafar sani, ya kelompok yang kedua yang meninggalkan Mina itulah kelompok yang terakhir. Mereka yang pergi meninggalkan Mina di tanggal 13-nya. Sama, dia harus sudah meninggalkan Mina sebelum matahari terbenam di tanggal 13 itu. Karena kalau sudah terbenam matahari sudah jadi 14. Nah, demikian ikhwah. Itulah ketentuannya. Jadi nafar itu berasal dari ini. Yanfir, nafaro, pergi meninggalkan. La yanfiranna ahadun hatta yakuna akhiru ahdihi bil bait. Janganlah seorang kalian pergi meninggalkan Mekah hingga dia tawaf dulu di Ka'bah sebelum pergi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Min fiqhil bab wujubut tawaful wada. Di antara fikih bab yaitu wajib hukumnya tawaf wada. Tawaf perpisahan. Artinya setelah dia tawaf wada, dia nggak balik lagi ke Masjidil Haram. Namanya sudah perpisahan. Kalau perpisahan balik lagi nggak perpisahan namanya, ya dia sudah pergi berpisah dari Masjidil Haram tidak balik lagi. Itu ikhwan. 2. Rukhisa lil haidhi tarkut tawafil wada. Bahwasanya diberikan dispensasi bagi wanita yang haid untuk tidak tawaf wada. Kenapa ikhwah? Karena kan seperti yang telah kita bahas, tawaf itu seperti sholat, dan sholat itu harus suci, ya harus berwudu seperti sholat. Adapun wanita haid, ya dia sedang berhadas, makanya dia tidak boleh tawaf. Untuk itu bagi wanita yang sedang haid, dia diberikan dispensasi untuk tidak tawaf wada, karena memang nggak boleh. Kama dalla ala dzalika hadis Ibnu Abbas, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, qala dia mengatakan umiran nas ayyakuna akhiru ahdihim bil baiti illa annahu khuffifa anil haidhi. Bahwasanya orang-orang diperintahkan untuk tawaf di Ka'bah sebelum meninggalkan Mekah, kecuali adanya keringanan dispensasi untuk wanita yang sedang haid. Wanita yang sedang haid boleh dia untuk tidak tawaf wada, langsung pulang aja, karena memang dia tidak boleh tawaf. Kemudian yang ketiga, qala al-Hafiz fil Fathul Bari, berkata Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, fihi dalilun ala anna wujubut tawaf wada li amril muakkada bihi. Ini menunjukkan dalil bahwasanya wajibnya tawaf wada dikarenakan diperintahkan. Kan ini Ibnu Abbas mengatakan umiron nas, orang-orang diperintahkan sebelum keluar Masjidil Haram, sebelum keluar Mekah harus tawaf wada dulu, harus tawaf dulu di Ka'bah. Tuh, umiron nas, diperintahkan orang-orang diperintahkan. Ketika di situ ada kalimat perintah, berarti hukum tawaf wada itu wajib. Untuk apa tadi? Untuk ibadah apa? Tawaf wada wajibnya untuk apa? Haji. Umroh enggak? Ya. Untuk haji. Menunjukkan bahwasanya karena di situ ada perintah umiran nas, orang-orang diperintahkan, menunjukkan bahwasanya hukumnya wajib. Wa ta'biru fi haqqil haid bit takhfif. Adapun disebutkan dalam perkataan Ibnu Abbas dengan pernyataan diberi dispensasi untuk wanita haid,
Wa takhfifu la yakunu illa min amrin muakkadin. Ketika dikatakan dia diberi keringanan, menunjukkan ini adalah perintahnya perintah yang sangat ketat. Ya, kalau tidak dikarenakan perintahnya ketat, nggak akan dikatakan takhfif, nggak akan dikatakan dikecualikan, atau nggak akan dikatakan adanya keringanan. Ya, nggak dikatakan keringanan. Misalnya seorang itu harus sholatnya berdiri. Wa qumu lillahi qanitin. Sholatlah kamu berdiri, qanitin, dengan tidak berbicara. Berdiri ketika sholat itu hukumnya wajib. Tapi ternyata fa'illam sholli qa'iman, sholatlah kamu berdiri. Wa illah sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau nggak sanggup silahkan duduk. Berarti duduk ini merupakan dispensasi dari berdiri. Kalau berdiri nggak sanggup, itu menunjukkan berdiri itu hukumnya wajib. Kalau seandainya boleh pilih berdiri atau duduk, maka tidak ada yang namanya dispensasi. Toh boleh pilih. Atau kalau dikatakan berdiri lebih afdal dibandingkan duduk, walaupun tidak wajib, itu juga bukan dispensasi. Ya. Misalnya nih, kalau kita beri pilihan pada anak murid kita, silakan semua masuk ke kelas. Semua masuk ke kelas jam 8. Udah? Itu kan perintah ataupun anjuran. Baik. Tapi ketika dikatakan kecuali kalau yang sakit. Kalau yang sakit tidak apa-apa jam 9 misalnya. Berarti perintah masuk jam 8 itu wajib. Kalau toh boleh dipilih antara jam 9 dan jam 8, berarti kita katakan nggak dispensasi. Boleh dia jam 9 boleh. Jam 8 boleh silahkan. Kan bukan dispensasi namanya. Demikian. Berarti itu afdoliyah jadinya. Afdoliyah itu nggak perintah. Demikian. Lebih bagus datang jam 8 daripada jam 9 misalnya. Gitu kan? Berarti kan boleh pilih. Menunjukkan jam 8 itu ya bukan wajib. Tapi kalau dikatakan semua murid datang jam 8 kecuali kalau dia sakit, boleh jam 9. Kecuali kalau dia sakit boleh jam 9 menunjukkan keringanan. Adanya sebutan keringanan menunjukkan jam 8 itu wajib. Seandainya jam 8 itu nggak wajib, nggak dikatakan keringanan, nggak dikatakan dispensasi. Bisa dipahami? Ya, seluk-beluk bahasanya. Halo, udah makan malam? Bisa ya dipahami ya? Baik. Wastadalla bihi ala anna at-taharatu syartun li sihhati tawaf. Dari hadis ini juga bisa dijadikan dalil bahwasanya suci itu syarat sahnya tawaf. Ya, syarat sahnya tawaf. Buktinya wanita haid boleh tidak tawaf wada. Padahal tawaf wada itu hukumnya wajib. Berikutnya babu zajri an akli sa'iqi al-badan wa rufqatihi min lahmiha idza atabat nahriha idza atabat wa naharaha. Bab tercelanya memakan unta yang sudah dibawa untuk disembelih di haji. Demikian juga rombongan nggak boleh memakannya, ya, jika si unta ini sudah lemas atau sekarat dan akhirnya dia potong. Begini ikhwah, kalau dahulu itu kan misalnya rombongan jamaah dari Rasulullah SAW dari Madinah, mereka itu sekaligus bawa kambingnya untuk disembelih nanti di haji. Demikian. Ada yang bawa untanya untuk disembelih di haji. Itu namanya al-hadyu. Taib. Permasalahannya adalah, terus gimana kalau untanya ini lemes tengah jalan?
atau mulai sekarat yang mau tidak mau harus disembelih. Kalau nggak disembelih mati gitu aja, nggak boleh dimakan, sayang. Demikian ikhwah. Jadi gimana? Disembelih akhirnya. Terus gimana itu? Unta yang seperti ini atau kambing? Dari Madinah dia sudah bawa kambing. Allah alam apa memang nggak ada di Mekah, memang nggak ada jualan kambing, kita nggak tahu juga. Ya, kalau kita kan sekarang nggak bawa kambing dari Indonesia kan? Ya nggak bayangkan kalau harus bawa kambing dari Indonesia, harus ada pesawat khusus untuk kambing. Demikian. Tinggal kita beli di sana, ada pasarnya. Bahkan ada tinggal kasih duit, udah. Nanti mereka yang menyembelih. Ya, mereka yang menyembelih. Ya tentunya bagi yayasan-yayasan atau muassasah yang kita percaya. Jangan yang asal-asalan, yang penting murah. Terimanya duit kita nggak tahu tak kapan disembelihnya nanti. Itu ikhwah. Dan sembelihnya itu harus di daerah kota Mekah, tidak boleh di Indonesia. Itu ikhwah. Taib. Karena ini jamaah haji dari daerahnya sudah bawa unta, bawa kambing yang akan dikorbankan, terkadang ada yang kambing ataupun unta tersebut yang sudah diniatkan untuk disembelih di haji itu pada sakit, sekarat. Ini gimana? Kalau disembelih gimana? Kalau dibiarkan ini mati. Hewan mati nggak disembelih haram dimakan. Terus bagaimana? Bagi orang yang telah membawa hewan kurbannya untuk haji dan ternyata hewannya tersebut sakit di tengah jalan atau kecapean, lantas daripada mati begitu aja dia sembelih, maka dia tidak boleh makan dagingnya. Bahkan bukan hanya dia, grup dia, satu rombongan itu nggak boleh makan dagingnya. Ya kalau kita kloternya lah ya, kloternya. Jadi kalau ada kloter itu kelompok terbang. Mungkin tingkat 1 orang, tingkat 2 kambing mungkin gitu kan. Demikian. Di tengah jalan ada kambing yang sudah muntah-muntah, mabuk pesawat mungkin gitu kan. Udah teler aja, ini daripada mati dia disembelih. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini maka disembelih dia. Disembelih, kemudian si pemilik hadiu, si pemilik korban gak boleh makan dagingnya. Bahkan satu kelompok rombongan itu gak boleh ikut makan. Jadi bagaimana? Ditinggalkan saja di situ. Loh, sayang dong ditinggalkan saja udah disembelih. Karena kan satu grup itu gak boleh makan. Ini dia akan dibahas. An Musa bin Salamata al-Hudhali, qala dia berkata, intalaqtu ana wa Sinan bin Salamata mu'tamirin, aku dan Sinan pergi untuk umroh. Qala wa antalaqa Sinan ma'ahu bi budnatin yasuquha. Adapun Sinan dia pergi dengan membawa untanya. Maksudnya bukan untuk ditunggang, untuk disembelih. Wazhafat alaihi bitariq, sayangnya untanya sakit di tengah jalan, ta'ibat, sakit atau lemas. Fa'ayila bi sya'niha in hiya ubdi'at kaifa ya'ti biha, dan dia pun bingung ini mau diapain ini untanya ini, karena kalau dibiarkan mati tengah jalan. Kalau mau disembelih sekarang, sementara niatnya nanti untuk di Mekah. Ini bagaimana? Qala la in qadimtul balad lastahfiyanna 'anil dzalik. Dia katakan, seandainya nanti sampai ke tempat, aku akan tanya masalah ini. Ini gimana? Apa yang harus kami lakukan dengan kondisi seperti ini? Qala fa adhaitu, maka kami pun sampai ke Mekah pada waktu duha. Falamma nazalna Batha, ketika kami sampai kepada daerah Batha, Batha itu daerah pinggiran kota Mekah. Qala intalaqa ila Ibnu Abbas natahaddatsu ilaihi. Dia mengatakan, ayo kita pergi mengunjungi Ibnu Abbas, kita tanya masalah ini. Kita cerita kepada dia tentang masalah ini.
Jadi Ibnu Abbas pada waktu itu sudah sangat terkenal sebagai seorang ulama yang mufti pada saat itu. Qala fadzakara lahu Sinan bi budnatihi. Fadzakara Ibnu Sinan budnatahu. Ibnu Sinan pun menceritakan tentang bagaimana nasib untanya. Saya bawa unta tengah jalan ternyata lemes, daripada dia mati aku sembelih. Itu gimana? Kata Sinan kepada siapa tadi yang ditanya? Abdullah bin Abbas. Kemudian dia berkata, faqala alal khabiri wa saqatta. Kamu sudah jatuh pada tempat yang tepat. Maksudnya apa? Kamu sudah bertanya di tempat yang tepat. Maksudnya pada Ibnu Abbas, ya. Saqatta itu artinya kamu telah jatuh. Saqatta artinya kamu telah jatuh, artinya kamu telah datang di tempat yang tepat. Khabir itu artinya yang tahu masalah ini. Ba'atha Rasulullah bisitti asyral budnah. Dahulu pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim 16 unta ma'a rajulin, bersama seorang laki-laki, wa ammara fiha, dan dia ditugaskan untuk menggiring 16 unta ini. Qala famadha wa summa raja'a. Setelah laki-laki itu pergi, dia balik. Ya. Faqala ya Rasulullah. Katanya, wahai Rasulullah, kaifa asna'u bima abda alayya minha? Ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan kalau seandainya di tengah jalan unta-unta ini sakit ataupun sekarat? Qala, kata beliau, inharha, kalau dia sedang sekarat, sembelih saja. Ya, sembelih. Summa asbighna alaihi fiddamiha. Kemudian na'laihi itu apa namanya? Kakinya paling bawah, kukunya ya. Kemudian kuku kakinya, kaki yang paling bawah itu kamu celupkan ke darahnya. Kan unta disembelih, keluar darah, ya kan? Terus kaki yang empat kamu rendam dengan darah. Berarti kan dipotong dulu, ya kakinya, direndam dengan darah. Kemudian summa ja'alhu ala safhatiha, kemudian letakkan di leher si unta. Itu sebagai isyarat, ikhwah, ya, bahwasanya ini unta disembelih untuk haji, tapi karena nggak sampai disembelih sekarang. Kemudian wala ta'kul minha anta wala ahadun min ahli rufqatika, dan kamu jangan makan unta ini, juga rombonganmu nggak boleh makan unta ini. Ikhwah, jadi bukan hanya yang punya unta yang nggak boleh makan, rombongannya juga nggak boleh makan. Apa hikmahnya ini? Kalau nggak boleh dimakan, dia nggak boleh makan, rombongan nggak boleh makan, berarti kan ditinggal gitu aja, ya kan? Kalau Rasulullah katakan kamu jangan makan, terus rombonganmu juga jangan makan, sementara ini kan rombongan harus terus bergerak menuju Mekah, berarti untanya ditinggal begitu aja. Setelah disembelih ditinggal begitu saja. Loh, terus gimana itu? Apa nggak mubazir, ya kan? Ditinggal gitu aja. Taib. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, in atoba minha syai'un fa khashita alaihi mautan fanharha. Kalau seandainya unta itu lemes dan dikhawatirkan dia mati, maka silakan kamu sembelih. Summa gmis na'laha fi damiha, kemudian sepatunya kamu celupkan di darahnya. Summa drib bihi saftahataha, kemudian kamu letakkan di lehernya. Wala tut'imha anta wala ahadun min ahli rufqatika, jangan kamu makan dan juga rombonganmu juga tidak boleh memakannya. Itu ikhwah. Min fiqhil bab, qala an-Nawawi fi syarh Muslim, idza ataba al-hadyu wajaba dzabahuhu wa takhliyatuhu lil masakin. Apabila seekor
unta untuk haji, ya, dia sudah capek sekarat, maka wajib untuk disembelih dan dibagi-bagikan ke fakir miskin. Wa yuhramul aklu minha alaihi, dan dia haram memakannya. Wa ala rufqatihi alladhi ma'au fi rukabi, dan juga teman-teman dia satu rombongan juga haram memakannya. Sawa'un kana rafiqum mukhalitan aw fi jumlatin nas min ghairi mukhalitatin, baik temannya itu bercampur maupun dia tidak bercampur. Maksudnya begini ikhwah, mungkin aja hanya ada dari serombongan ini berasal dari beberapa daerah, satu rombongan, mungkin begitu, ya. Atau ada yang hanya satu daerah saja. Misalnya apa? Dari daerah Semencirim aja ini rombongan. Udah. Kemudian ada lagi daerah Payageli misalnya, atau daerah Sunggal Kanan misalnya, bersatu mereka, maka semuanya ini nggak boleh makan unta, baik dia hanya satu kampung maupun bercampur dengan rombongan-rombongan yang lain. Ya seperti kalau kita satu kloter, itu kan berapa kelompok di situ, masing-masing punya KBHA sendiri-sendiri, ya kan, bergabung di satu pesawat, kelompok terbang, dipimpin oleh satu pembimbing. Demikian ikhwah, hanya satu pembimbing untuk 450 orang. Taib, hanya nanti ada yang disebut dengan karomnya lah, apalah namanya, ya. Taib, kita lanjutkan. Wasababu fi nahihim, sebab dilarangnya qat'u dzari'ati li alla yatawassa ila ba'din nas ila nahriha au ta'yibiha qabla awani. Larangannya yaitu, ya, untuk mencegah jangan sampai ada sebagian orang yang menyembelih untanya. Artinya dengan alasan, aduh untanya capek, jadi kita sembelih aja sebelum dia mati, sekalian kita makan bareng, gitu lah kira-kira, ya kan? Padahal kan tadi tujuannya untuk di Mekah. Kemudian au ta'yibihi qabla awani, atau mungkin dilukai atau diapain lah dia supaya dia sekarat sebelum sampai ke Mekah. Jadi dengan demikian, kalau kamu mau ada rencana memakannya dengan berbagai macam alasan, dibuat capek lah untanya, dibuat apalah, bisa saja dari awal dari kotanya nggak dikasih makan 5 hari, supaya nanti di perjalanan capek dan bisa disembelih, kan boleh sekalian untuk dimakan sebagai untuk berbekalan. Nah, demikian. Jadi untuk mencegah itulah makanya Rasulullah melarang. Nggak boleh. Jadi kalaupun dia capek, kalaupun dia sakit atau dia sekarat, kemudian kamu sembelih, silahkan. Tapi kamu dan rombonganmu nggak boleh makannya. Qala Syaukani fil Autar, wadh-dhahir adamul farqi bainal hadyu at-tatawwu wal fardu. Zahirnya bahwasanya adanya perbedaan antara hewan yang disembelih untuk haji yang wajib dengan haji yang sunnah dengan haji yang wajib atau umroh. Qala, dia juga mengatakan, wa in qila idza lam tajawazu li ahli al-qafiyati akluhu wa qultum bi tarkihi fil bariyah kana tu'matu lisiba. Jika ada yang mengatakan, loh, kalau kalian tidak membolehkan rombongan itu memakannya, kemudian kalian tinggalkan begitu saja unta yang kalian sembelih, berarti dia nanti hanya akan dimakan oleh binatang buas. Wa hadza idha'atul mal, berarti ini sedang menyia-nyiakan harta. Kenapa dibiarkan? Seharusnya kan boleh dimakan. Ini disembelih tapi dibiarkan, ditinggal. Kulna, jawabannya kami katakan, laisa fi idha'atun, tidak ada di situ penyia-nyiaan harta. Balil adatul ghalibah anna sukkan al-bawadi yattabi'una manazili hajij. Bahkan kebiasaan umumnya orang-orang Arab Badui itu biasanya mereka menempuh jalan yang biasa ditempuh oleh orang-orang haji untuk apa? Liltiqati saqitatun, untuk mencari, mana tahu ada yang kececer. Itu kerja orang Arab Badui. Mana tahu ada yang kececer, ada yang kececer duit, mungkin ada kececer mangkok, ada yang kececer apa. Itu yang mereka kutip, kebiasaan mereka.
Jadi waqad yati kafilatu fi athari qafilatin. Bahkan bisa saja setelah kelompok ini pergi akan datang kelompok yang berikutnya. Kelompok berikutnya boleh makan. Karena dia tidak satu rombongan. Bahasa kita kloter 15 nggak boleh makan karena mereka yang menyembelih. Tapi kloter 16 boleh. Kloter yang lainnya boleh. Jadi nggak ada yang sia-sia. Makanya jalur haji itu ketika ada terjadi seperti ini udah disembelih tinggal sudah. Jadi untuk kelompoknya nggak boleh makan, tapi untuk rombongan yang berikutnya ketika dia dapati unta ini sudah disembelih, maka sudah dibolehkan. Dan kaki yang dicelup darah tadi itu menunjukkan bahwasanya halal dimakan. Silahkan, ada yang mau makan silahkan. Itu artinya ikhwah. Sebagai tanda. Sebab kalau nggak digitu kan, orang akan mungkin ini unta siapa ini, gitu kan? Halal apa haram? Tapi kalau sudah dicelupkan, dipotong kaki, dicelupkan, letakkan di lehernya, itu sebagai tanda bahwasanya unta itu halal dimakan oleh orang lain. Begitu ikhwah, ya, sebagai tanda. Baik, itu saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wasal muslimin innahu al-ghafurur rahim. Ada yang mau nanya? Ya. Silakan. Untuk apa? Untuk ternak juga. Macam diruqyah gitu ya. Taib ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Mengenai pertanyaan pertama, jadi yang kita bawa tadi itu kita sembelih dan kita tinggalkan. Terus nanti pas waktu penyembelihan di sana gimana? Apakah kita cari hewan yang lain? Demikian. Zahirnya Allahu a'lam bishawab, enggak lagi zahirnya ya. Enggak lagi. Kenapa? Itulah dia. Ya, zahirnya. Karena kalau seandainya boleh, berarti itu kan menjadi hewan biasa. Itu zahirnya Allahu a'lam. Yang kedua, kalau kita beternak di kandangnya kita hidupkan tilawah supaya apa? Itu bagaimana? Ikhwah, tilawah itu dia akan berpahala kalau manusia yang dengar, bukan kambing. Ya, enggak berpahala kambing mendengar tilawah. Bahkan kalau dia bisa baca pun enggak akan berpahala dia itu. Misalnya, ada enggak hewan yang bisa baca? Bisa mengucapkan kalimat-kalimat? Ya, burung beo. Mungkin dia bilang bismillahirrahmanirrahim, mungkin fasih. Buktinya dia bisa assalamualaikum, assalamualaikum, bisa dia kan? Atau dia misalnya ketika dia ngomongnya subhanallah, subhanallah, apakah ada pahalanya? Ya nggak ada pahalanya. Dan jangan ajarkan burung beo bertasbih, nggak ada gunanya. Ajarkan istri anak kita bertasbih, itu baru pas. Ini ngajari burung beo getolnya minta ampun. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha Allahu akbar katanya. Ya, anaknya nggak diajarkannya, itu salah. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini ya nggak ada pahalanya dan nggak usah dilakukan. Kalau kita yakin itu ada sunnahnya, saya khawatir malah bid'ah larinya. Ya, saya khawatir malah ini jadi bid'ah. Kenapa? Karena memang tidak ada sunnahnya. Tapi kalau boleh apa nggak boleh, Allahu a'lam bishawab. Intinya hewan tidak ada dianjurkan untuk mendengar tilawah. Demikian. Apalagi suruh baca. Lagi silakan para pemirsa yang ingin bertanya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui via WhatsApp dengan nomor yang tertera di pesawat televisi Anda, atau Anda boleh langsung juga mengirim pertanyaan ini di nomor 1813 600 600 61 0813 600 600 61. Silakan. Ya.
Begini ikhwah, apabila seorang wanita sedang haid, bagaimana umrohnya? Dia sama seperti haji. Jadi dia tetap ambil mikot. Walaupun dia sedang haid, dia tetap ambil mikot. Sudah pergi bersama rombongan menuju Mekah. Hanya sampai di Mekah, ya, sampai di Mekah dia nggak boleh tawaf, dia tinggal aja di hotel. Sampai haidnya selesai, baru dia mandi, berwudu dan melanjutkan umrohnya. Itu dia, melanjutkan umrohnya. Itu bagi wanita yang haid. Ya. Bagaimana kalau dia sudah sudah ambil miqat di perjalanan haid? Sama. Sebagaimana juga Rasulullah SAW menasihati Aisyah yang waktu itu nangis karena haid, padahal orang sedang mau haji. Apa kata Rasulullah? Lakukan apa saja yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang haji. Illa alla tatufi fil bait, tatufina fil bait. Hanya saja kamu jangan tawaf di masjid. Adapun kamu wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, kemudian melontar jumroh, itu nggak perlu pakai nggak perlu harus suci. Wanita haid juga boleh, ya. Wanita haid juga boleh memotong rambut. Wanita haid juga boleh. Hanya saja dia tidak bisa tawaf. Tawaf apa namanya? Tawaf ifadah. Dia nggak bisa tawaf ifadah. Jadi kapan tawaf ifadahnya? Tunggu dia suci dulu, baru dia tawaf ifadah. Sama dengan umroh. Jadi kalau dia waktu itu sedang haid, ikut saja bersama rombongan. Ya, niatkan dia berihram, labbaik Allahumma umratan. Padahal dia sedang haid, nggak apa-apa. Ya, kalau dari Madinah, dia di Dzulhulaifah. Udah, hanya nanti ingat dia itu sedang berihram. Ya, sedang berihram berarti dia selama dia belum tahallul, ingat ikhwah, umroh haji kalau sudah dimulai tidak boleh dibatalkan, harus sampai selesai. Itu dia harus sampai selesai. Jadi kalau dia haid, ikut aja sudah, ikut saja. Kemudian sampai di Mekah dia nggak usah tawaf. Tunggu sampai dia suci. Dan ingat, dalam proses penungguan itu ingat dia sedang ihram, tidak boleh potong kuku, tidak boleh memotong rambut, karena dia sedang ihram, dia harus jaga semua. Ya, seperti orang yang sedang ihram. Dah, ketika dia sudah suci, dia mandi, dia tawaf. Selesai. Demikian ikhwah. Atau dia mengucapkan ini ketika dia ambil miqat, ya. Ketika dia ambil miqat, dia belum haid. Maka dia di Dzulhulaifah misalnya, kalau dia dari Madinah, dia katakan labbaik Allahumma umratan la sum'ata fiha wala riya'an Allahumma mahilli haitsu habastani. Dia ucapkan itu. Ya Allah, tahallulku aku lakukan apabila ada yang menghalangiku untuk melanjutkan. Demikian ikhwah. Jadi kalau dia ternyata di tengah jalan haid, gak bisa melanjutkan, dia bisa tahallul. Setelah suci, dia ulang lagi, ambil mikot lagi. Demikian ikhwah. Adapun kalau dia tidak mengucapkan Allahumma mahilli haitsu habastani, dia hanya mengucapkan labbaik Allahumma umratan la sum'ata fiha wala riya'an, kemudian di tengah jalan dia tidak bisa melanjutkan, mungkin karena sakit, lantas tahallul, maka dia wajib menyembelih kambing sebagai kafarah atas ketidaksempurnaan dia tidak melanjutkan melaksanakan umroh, seperti yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Ketika Rasulullah bersama para sahabat pertama sekali mau umroh ke Mekah, di perbatasan dilarang oleh orang-orang Quraisy.
Mereka berjanji akhirnya jangan umroh tahun ini, tapi silakan tahun depan. Tapi kan mereka sudah ambil miqat di Zulhulaifah, sudah berpakaian ihram. Bagaimana? Apa nunggu setahun? Kan nggak mungkin. Ya, mau nggak mau dia harus pulang. Tapi ketika dia ambil miqat, tidak mengucapkan Allahumma mahilli haitsu habastani. Makanya ketika tidak bisa melanjutkan, Rasulullah melakukan tahallul, beliau harus sembelih. Mau nggak mau beliau harus menyembelih hewannya sebagai dam. Karena ketika ambil miqat tidak menyebutkan Allahumma mahilli haitsu habastan. Itu dia. Ada lagi? Ya. Kok antum-antum aja? Tadi menyambung Bapak tadi terkait wanita yang haid itu. Jadi setelah ambil miqat memang sudah berniat. Ya. Kemudian haidlah dia. Ah. Biasanya kan kalau perempuan ini haid itu ada waktu, Ustaz. Ya. Biasa seminggu kah? Seminggu lah kata-kata. Tapi pada saat di sana yang waktu mepet 2 hari ada tanda-tanda dia tidak ada keluar lagi. Jadi 1 hari itu dia sepertinya bersih gitu, Ustaz. Nah itu apakah sudah bisa melakukan? Dialah yang tahu, bukan ustadznya yang tahu. Iya, maksudnya dia bilang ini saya udah bersih gitu. Ya sudah dia yang tahu. Enggak harus, dia yang tahu. Jangan, Ustadz, saya udah bersih nggak belum Ustadz? Loh, ente yang punya. Gitu. Dia lebih tahu tentang kondisi dia. Kalau dikira-kiranya sudah bersih, ya sudah dia bisa melanjutkan. Kalau kira-kira dia masih ragu, ya jangan lanjutkan. Gitu. Sebagian jemaah laki-laki sewaktu tahallul hanya menggunting beberapa helai rambut di Bukit Marwah. Kemudian kembali ke hotel baru pangkas hingga gundul. Bagaimana hukumnya Ustadz? Ikhwah, yang dikatakan tahallul itu yang pertama kita gunting. Bukan gunting sikit, kemudian gunting lagi. Yang pertama kita gundul. Demikian ikhwah. Jadi ketika kita tahallul, kita nggak usah digunting kalau mau ke tukang pangkas. Karena kan tahallul itu tidak harus sewaktu itu. Ya setelah 3 jam juga boleh. Setelah selesai misalnya dia istirahat dulu, mungkin karena capek baru pangkas gundul, nggak apa-apa. Tapi yang seperti ini dia tahallul sedikit kemudian baru dia gundul, ya itu tidak disyariatkan seperti itu. Apakah dia sudah sah tahallulnya? Sah. Tahallulnya sudah sah. Minal ikhwah. Kalau kita katakan boleh, berarti boleh juga dong tahallul aja sebentar dikit di Mekah, nanti aja gundulnya di Medan gitu. Kan bisa seperti itu jadinya. Jadi yang tahallul itu ya waktu itu dia menggunting rambutnya. Itu ikhwah. Jangan sebagian dulu. Jadi walaupun sebagian dia atau mungkin dikit gitu dipotong rambutnya gitu kan. Sah tahallulnya. Tapi tidak afdol. Ya tidak afdol. Ustadz mau tanya terkait mandi junub. Apa harus berwudu lagi apabila di saat mandi kita buang air kecil besar? Ya. Mandi junub itu kan pertama kita bersihkan semua al-madzakir, artinya tempat-tempat daerah kemaluan yang kira-kira kena kotoran, kena cairan kita bersihkan. Kalau pada waktu itu Rasulullah tangannya yang digunakan untuk bersih tangan kiri itu ditepukkan ke tanah. Ya kalau kita sekarang inilah di sabun gitu kan. Sabun semua sudah bersih. Tempat-tempat yang kotor-kotor yang punya kena cairan sudah semua selesai, baru kemudian berwudu. Udah berwudu kemudian mengguyur kepala 3 kali, kemudian seluruh badan. Udah selesai mandi junub. Maka dia langsung pergi sholat. Jadi nggak ada lagi pegang kemaluan, nggak ada lagi, kan udah selesai. Demikian dari awal sebelum dia berwudu. Tapi kalau dia lagi guyur-guyur kemudian buang angin begitu, berarti dia harus wudu lagi. Mandinya sah, wudunya sudah enggak. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Seorang yang sedang berpuasa menolak pemberian buka puasa dengan alasan tidak mau berbagi pahala, bolehkah?
sebenarnya ikhwah dia karena nggak paham saja, ya. Dia nggak mau berbagi pahala, padahal pahala dia nggak dikurangi. Enak kali lah kau, aku yang puasa kau yang dapat. Padahal itu pernah ikhwah, waktu kita buka puasa di Masjid Jami udah lama, ya di Pinang Baris. Jadi ada ibu bapak duduk teras sudah tua, kita di dalam buka puasa. Pak, ayo pak, nggak mau. Nah, kenapa? Nanti pahala saya diambil katanya. Enggak pak, pahala bapak nggak diambil. Hanya yang lain dapat pahala, bapak tetap ada pahalanya, begitu. Jadi khawatir seperti itu. Maka ini dikarenakan ketidakfahaman dia tentang menerima bukaan puasa, itu ikhwah. Jadi menerima bukaan puasa ya pahala orang yang berpuasa tidak berkurang. Kemudian orang yang memberi dia buka puasa mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berbuka puasa, itu ikhwah. Jadi dia pahalanya nggak kurang, dia juga dapat makanan untuk buka puasa. Kadang-kadang all in one dengan makan malam, gitu kan? Udah, tak berkurang pahalanya. Yang memberikan buka puasa dia dapat pahala seperti pahala yang berpuasa. Demikian ikhwah. Jadi nggak ada yang dirugikan, ya. Nggak ada satupun yang dirugikan, malah kedua-duanya diuntungkan. Demikian ikhwah. Dan manfaat tarasaim itu kan artinya barang siapa yang memberikan buka puasa maka kan lahu misli ajri shaimi, maka dia dapat pahala seperti orang yang berpuasa tadi, ya. Dan itu yang makanan buka puasa, itu dia makanan buka puasa. Makanya kalau antum sudah mau dekat maghrib berdiri gitu kan, pegang korma, nanti ada orang yang mau buka puasa ambil atau dibagi-bagikan di laminating, itu masya Allah, itu modal yang sedikit tapi dapat pahala banyak. Dibandingkan kalau antum ngundang orang ke rumah, nggak akan mungkin hanya kasih 3 korma habis itu pulang kan. Demikian. Biasanya ya harus pakai ya sekalian makan malam. Misalnya kalau saya undang antum ke rumah, ayo para jamaah undang ke rumah saya ya untuk buka puasa bersama, sesediakanlah korma 3. Nah, paling kue-kue 1 dengan minuman gelas. Habis itu saya suruh pulang. Udah Pak. Jadi Ustadz gini aja Ustadz. Iya gini aja. Nggak ada makan malam. Iya gini aja. Saya dapat pahala. Nggak harus makan malam. Demikian ikhwah. Hanya resikonya ketika saya undang yang kedua nggak ada yang datang. Itu aja. Kalau saya undang nggak ada makan malamnya. Itu dia resikonya. Demikian ikhwah. Ya. Tapi ikhwah itu saja, semoga bermanfaat. Ada yang lain nanya? Enggak ada kan? Tapi itu saja, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.